Di dalam perjalanan panjang manusia mencari makna, ada kalanya kita bertemu sesuatu yang tampak sederhana, namun menyimpan kedalaman yang tidak terukur oleh mata biasa. Seperti helai asap yang naik pelan, seperti hembusan napas yang tampak kecil, namun membawa seluruh cerita batin yang jarang tersentuh kata. Dan di balik kesederhanaan itulah lahir sebuah ritual. Ritual yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah dituliskan, tidak pernah diajarkan secara massal. Karena ia bukan untuk semua orang, ia hanya untuk mereka yang mampu mendengar bisikan halus dari dalam dirinya sendiri. Ritual rokok terlarang. Sebuah praktik kuno yang sering disalahpahami, sering dibungkus rumor, sering dipandang dengan mata penuh prasangka, padahal yang tersembunyi di dalamnya jauh lebih lembut, lebih dalam, dan lebih spiritual dibanding dugaan orang kebanyakan. Ritual ini bukan tentang rokok, bukan tentang asap, bukan tentang benda fisik apapun, tetapi tentang napas, tentang kesadaran, tentang energi niat yang diolah dengan penuh keheningan. Para pelaku ritual ini selalu memulai dari satu hal: menyingkirkan dunia dari dalam diri untuk sesaat, membiarkan pikiran mereda, membiarkan hati melebur, membiarkan tubuh memasuki keadaan yang hampir seperti meditasi, tetapi lebih personal, lebih intim, lebih sunyi. Dan di bagian pertama ini, kita akan membahas inti yang paling dasar, pondasi yang paling penting, rahasia yang paling sering dilewati orang, karena mereka terlalu cepat ingin sampai pada hasil, terlalu cepat ingin mencapai kekayaan, namun lupa bahwa kekayaan tidak muncul dari tindakan impulsif, melainkan dari kesadaran yang dipupuk dengan ritme yang halus. Ritual ini dimulai dari sebuah teknik yang jarang dijelaskan secara benar. Teknik nafas penjernihan, sebuah cara sederhana namun mendalam, yang membuka pintu pertama dari ritual yang lebih besar. Teknik ini dilakukan sebelum rokok dinyalakan, sebelum asap dihirup, sebelum apapun dimulai. Karena yang dibangun adalah wadah batin, bukan sekadar tubuh fisik. Caranya seperti ini, namun perlu dilakukan dengan kelembutan, dengan penghayatan, dengan rasa hormat pada diri sendiri. Pertama, duduklah dengan posisi yang tidak kaku, namun tidak terlalu santai. Rasakan tubuh menyesuaikan diri. Rasakan tulang belakang perlahan menjadi tegak, namun tetap lentur, seakan ada tali lembut yang menarikmu ke atas. Tutup mata dan izinkan dunia luar meredup perlahan. Kemudian, tarik napas pelan, sangat pelan melalui hidung, seperti menarik udara yang hangat, lembut, dan penuh cahaya. Tarik hingga dadamu terasa mengembang dengan halus. Jangan dipaksa, jangan diburu. Biarkan ritmenya mengalir seperti ombak kecil di tepi pantai. Tahan sebentar, hanya sekadar menahan energi di tengah dada, seakan-akan dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang. Lalu, hembuskan napas perlahan, sangat perlahan, hingga tubuh terasa meluruh, seakan beban yang tidak terlihat jatuh satu persatu dari bahu dan dari pikiranmu. Lakukan ini 3 kali, atau 7 kali, atau 11 kali. Tergantung bagaimana batinmu merespons. Tidak ada angka yang sakral. Yang sakral adalah niatmu untuk hadir sepenuhnya, di momen ini, di tubuh ini, di hidup ini. Ketika tubuh mulai tenang, ketika pikiran mulai lembut, ketika dada tidak lagi terasa sesak, barulah ritual sesungguhnya menyambutmu. Karena pada titik ini, kamu bukan hanya bernapas, kamu sedang membuka pintu energi yang lebih besar. Dan di bagian inti dari ritual ini, rokok bukan sekadar benda, bukan sekadar tembakau, bukan sekadar asap. Rokok adalah simbol, sebuah penanda, sebuah alat untuk menyalurkan niat. Api kecil yang menyala di ujungnya dilihat para tetua sebagai lambang kesadaran, lambang kehidupan, lambang transformasi. Api yang kecil namun mampu mengubah apapun yang disentuhnya. Ketika rokok dinyalakan, jangan langsung menariknya.
Biarkan ia menyala. Biarkan cahayanya menstabilkan dirimu. Biarkan nyala itu menandai dimulainya sebuah proses batin yang tidak terlihat oleh mata luar. Dan saat napas pertama diambil, napas sakral, napas penuh kesadaran, itulah titik di mana tubuh, pikiran, dan energi mulai menyatu dalam satu garis halus. Inilah pintu awal ritual rezeki yang sering disalahpahami, namun sesungguhnya berakar pada ketenangan batin dan keselarasan energi. Dalam bagian selanjutnya, kita akan memasuki teknik intinya. Tetapi untuk saat ini, cukup rasakan dulu bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang dijemput dengan kesadaran yang jernih, lembut, dan penuh keheningan. Setelah tubuh mulai tenang, setelah pikiran mulai mereda, setelah napas penjernihan mulai membuka ruang batin yang lebih lembut, barulah kita memasuki inti dari ritual ini. Sebuah teknik yang tampak sederhana, namun memiliki kedalaman yang sering membuat orang terdiam, karena mereka merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata biasa. Pada tahap ini, rokok tidak lagi dipandang sebagai kebiasaan, atau pelarian, atau sekadar teman sunyi. Ia menjadi simbol, ia menjadi penanda, ia menjadi wadah energi, tempat niat dititipkan. Dan untuk pertama kalinya dalam banyak tahun, seseorang benar-benar hadir saat menarik satu helaan napas darinya. Teknik ini disebut oleh sebagian tetua sebagai nafas penarikan arus, karena mereka percaya ketika seseorang menarik napas dengan kesadaran penuh, sambil memusatkan niat pada kelimpahan yang telah menjadi bagian hidupnya, maka arus energi di dalam tubuh akan bergerak. Tidak cepat, tidak kasar, namun perlahan, lembut, dan sangat alami. Cara melakukan teknik ini adalah sebagai berikut. Namun ingat, bukan hanya tindakan fisiknya yang penting, melainkan rasa dan ketenangan yang menyertainya. Pertama, pegang rokok dengan 3 jari, ringan, seolah-olah kamu sedang memegang sesuatu yang memiliki makna, sesuatu yang tidak boleh disikapi dengan tergesa. Rasakan teksturnya, rasakan kehadirannya, dan biarkan perhatianmu melekat pada momen ini, tanpa menilai, tanpa menghakimi, hanya mengamati. Kedua, dekatkan rokok ke bibir, namun jangan langsung menarik napas. Heningkan dirimu dulu, biarkan hati memasuki keadaan setengah meditasi. Biarkan dunia luar meredup seperti lampu yang dikecilkan perlahan. Pada titik ini, kamu bukan lagi sekadar manusia yang ingin kaya. Kamu adalah kesadaran yang sedang memanggil keseimbangan. Ketiga, tarik napas pertama, pelan, sangat pelan. Seolah-olah kamu tidak sedang menghirup asap, tetapi sedang mengundang energi hangat masuk ke dalam tubuhmu. Tarik hanya 1/4 dari kapasitasmu, lalu tahan sejenak. Rasakan bagaimana dada terangkat dengan halus. Rasakan keheningan yang muncul di sela-sela detik itu. Lalu, tarik lagi sedikit, 1/4 berikutnya. Rasakan tubuh mulai terbuka. Rasakan fokusmu semakin tajam. Rasakan napasmu menjadi jembatan antara dirimu dan apa yang kamu niatkan. Terakhir, tarik hingga cukup. Tidak perlu dalam, tidak perlu memaksa. Tujuannya bukan memenuhi paru-paru, melainkan mengunci niat pada momentum napas itu. Inilah bagian yang disebut para tetua sebagai penyatuan niat. Setelah itu, hembuskan napas dengan lambat, sangat lambat, hingga terasa seperti waktu ikut melambat bersamamu. Biarkan asap turun, naik, memutar, atau melebur ke udara. Jangan dikendalikan, jangan diarahkan, biarkan ia memilih jalannya sendiri. Karena menurut ajaran kuno, arah asap adalah arah nasib yang sedang bergerak. Saat menghembuskan napas inilah, kamu membisikkan niatmu dalam hati. Selaraskan aku dengan rezeki yang telah menjadi bagianku. Jangan keras, jangan memaksa, jangan menuntut. Ucapkan lembut, ucapkan pelan, ucapkan seakan-akan kamu sedang berbicara kepada bagian terdalam dari jiwamu sendiri. Lakukan teknik ini 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali.
bukan berdasarkan angka keberuntungan, tetapi berdasarkan kapan batinmu merasa cukup. Ketika tubuh mulai hangat, ketika pikiran menjadi ringan, ketika dada terasa lapang, itu tandanya energi telah bergerak dan ritual telah mulai bekerja, bukan pada dunia luar, tetapi pada ruang batinmu yang paling sunyi. Dalam tahap berikutnya, barulah kita masuk ke teknik penguncian energi. Sebuah tahap yang jauh lebih dalam, lebih hening, dan lebih sakral. Setelah napas penjernihan menenangkan tubuh, setelah teknik penarikan arus menyelaraskan batin, tibalah saatnya memasuki bagian yang oleh para tetua disebut sebagai inti dari inti, pusat dari ritual yang sering disalahpahami ini. Tahap penguncian energi, sebuah proses halus yang tidak membutuhkan kekuatan fisik, tetapi membutuhkan keheningan hati, ketenangan pikiran, dan keberanian untuk melihat ke dalam. Tahap ketiga ini dimulai ketika rokok masih menyala, namun api mulai mengecil, seperti bintang kecil yang bergetar di ujung jari. Pada titik inilah energi diyakini paling mudah diarahkan, karena tubuh sudah lembut, pikiran sudah tenang, dan kesadaran sudah berada di antara dunia luar dan dunia batin. Tekniknya sangat sederhana, namun memiliki kedalaman yang jarang dipahami orang yang hanya memandang ritual ini sebagai sesuatu yang instan. Pertama, genggam rokok dengan ringan, seakan-akan kamu sedang memegang sesuatu yang rapuh, sesuatu yang bersifat sementara, sesuatu yang mengingatkanmu bahwa hidup ini bergerak, berubah, dan tidak pernah statis. Pandanglah bara api itu, jangan terburu-buru, jangan berpaling. Pandang dengan lembut, sampai kamu merasakan bahwa antara dirimu dan nyala kecil itu tidak ada jarak. Kedua, tarik napas pendek, bukan panjang seperti sebelumnya, namun pendek, lembut, hampir seperti menarik udara dengan rasa hormat. Dan ketika asap masuk ke dalam tubuh, bayangkan bahwa kamu sedang menarik sesuatu yang lebih halus dari sekadar udara. Tarik, simpan di dada, sebentar saja. Hanya sampai kamu merasakan dada bergetar dengan halus, seperti ada pintu kecil yang terbuka di belakang tulang rusukmu. Ketiga, hembuskan napas melalui hidung, bukan melalui mulut. Biarkan asap keluar pelan, seperti kabut pagi di antara pegunungan. Para tetua percaya bahwa ketika asap keluar melalui hidung, energi yang dilepaskan tidak sekadar menghilang, tetapi mengalir turun melewati wajah, melewati leher, menyentuh dada, dan menyatu dengan seluruh tubuh. Ini adalah cara simbolis untuk mengikat energi Ezeki ke dalam diri. Inilah momen ketika penguncian energi terjadi. Dan pada momen ini, ucapkan dalam hati, pelan, sangat pelan. Seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwamu sendiri. Dan kini, setelah perjalanan panjang yang melewati lorong-lorong sunyi batin, setelah memahami bagaimana rokok, asap, dan nafas dapat menjadi jembatan kesadaran, tibalah kita pada bagian yang sering kali dilupakan orang. Bagian yang lebih halus daripada asap, lebih lembut daripada angin, namun jauh lebih kuat daripada mantra apapun, yaitu penyerahan, karena tidak ada ritual yang benar-benar hidup. Bila hatimu masih kaku, bila pikiranmu masih bergejolak, bila batinmu masih mengikat dirinya pada ketakutan, pada kekhawatiran, pada bayangan tentang kekurangan yang terus-menerus kau ciptakan sendiri. Dan karena itu, di tahap inilah kita memasuki gerbang keempat, gerbang penyerahan diri. Gerbang di mana niat, nafas, dan energi rezeki mulai menyatu sebagai satu aliran. Mulailah dengan duduk kembali, tenang, lembut, tidak perlu memaksa apapun. Biarkan tubuhmu menjadi seperti pohon tua yang menerima angin tanpa melawannya. Ambil rokokmu, atau hanya bayangkan aromanya bila kamu tidak sedang merokok. Lalu pejamkan mata secara perlahan. Rasakan bagaimana keheningan mulai menurunkan seluruh getaran ruang di sekitarmu, seakan dunia luar mulai memudar.
Tolong sumbangkan subscribe Anda ke channel ini, karena betapa berharganya subscribe Anda untuk perkembangan channel ini di masa depan yang akan datang. Karena akan ada giveaway yang siap menunggu kalian setelah channel ini mencapai angka 50x subscriber. Jadi, saat asap terakhir menghilang dari pandanganmu, biarkan hatimu tetap menyala. Saat rokok padam, biarkan kesadaranmu justru semakin hidup. Dan saat ritual ini berakhir, ingatlah bahwa perjalanan energi baru saja dimulai. Ia bergerak, ia bekerja, ia membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup, perlahan, halus, namun pasti. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Semoga langkahmu selalu diberkahi, dilindungi, dan dipenuhi kelimpahan yang datang dalam bentuk yang paling indah, paling tak terduga, dan paling tepat waktunya.